gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit tentang introduction ya. Saya dari Universitas Udayana, jadi nama saya Dewa Ayu Swastini, bisa panggil Ayu ya. Saya senang nih lihat teman-teman semua di posisi lagi sedang kerja masih bisa ngikut webinar gitu ya. Saya selalu apresiasi sama teman-teman di PAPI. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi perkenankan gitu ya, saya sharing sedikit gitu ya. Ya, teman-teman mungkin dulu sudah sempat dapat gitu ya, dan sudah banyak sekali pengalaman, saya rasa lebih dari saya karena sudah langsung praktek gitu ya. Nanti kita saling sharing ya. Oke, jadi topiknya kali ini adalah tentang pharmaceutical care sleep disorder. Jadi pandemi COVID yang 2 tahun melanda kemarin gitu ya, tidak bisa kita pungkiri ini menjadi salah satu sebab banyaknya stressing gitu ya. Dan salah satunya yang menjadi prekursor dari kesulitan tidur gitu ya. Nah, saya rasa 30% dari populasi dunia ini hampir mengalami kesulitan tidur ya, terutama pada lanjut usia ya, yang terbanyak itu malah pada wanita gitu ya, karena memang terkait juga dengan hormonal seperti itu. Nah, pengaruh dari kekurangan atau gangguan tidur ini bisa teman-teman lihat langsung gitu ya, dari psikologi misalnya, dari kulit gitu ya, kemudian dari mata, kemudian peningkatan asam lambung dan sebagainya. Nah, jadi idealnya tidur itu harus menempati 20-40% waktu sehari kita. Nah, teman-teman bisa ngitung deh, kalau 24 jam, 40% kurang lebih 8 jam gitu ya idealnya. Nanti kita bahas sebenarnya tidur siang itu perlu nggak sih gitu ya. Ya, terus ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kematian ketika durasi tidur kita kurang dari 6 jam dan lebih dari 9 jam. Nah, ini serba salah ya. Kurang juga salah, lebih juga salah. Nanti mau gimana gitu ya. Oke. Nah, jadi apa sih definisi gitu lah. Bagaimana kita menetapkan bahwa seseorang itu kita sebut mengalami gangguan tidur gitu ya. Sebenarnya ada 4 indikator. Yang pertama adalah jadi ini ya, tidak bisa tidur pada waktu yang tepat. Gitu misalnya. Harusnya idealnya kita kan tidur kalau malam jam 9, jam 10 gitu ya. Ini jam 12, jam 1 pagi gitu ya. Ini salah satu. Kemudian abnormal. Terbangun tiba-tiba tengah malam, terjaga, itu juga sebenarnya sesuatu yang kita sebut dengan gangguan tidur. Kemudian yang paling parah malah tidak bisa tidur, inability to sleep. Ya, dan satu lagi juga perasaan ingin tidur saja sepanjang hari. Nah, ini kita sebut salah satunya ketika kita mengalami, kita sebut dengan gangguan tidur. Nah, jadi gangguan tidur yang paling banyak gitu ya, yang ada itu adalah insomnia. Jadi banyak sekali gangguan tidur, tapi yang terbesar ya 80% hampir itu adalah insomnia. Jadi ini adalah penyebab utama dari gangguan tidur. Nah, nanti kita batasi pembahasan kita hanya pada insomnia. Sebenarnya kalau sleep disorder ini banyak, teman-teman ya. Jadi ada cardiac rhythm disorder, ada sleep apnea, dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca lebih lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita batasi hanya pada insomnia-nya. Nah, kenapa insomnia bisa terjadi? Ini mungkin sedikit etiologinya. Ya, saya mungkin bisa cerita. Jadi, kalau yang biru-biru ini kita sebut dengan premorbid. Premorbidnya itu artinya adalah suatu bawaan yang tidak bisa kita exclude, gitu ya. Misalnya, genetik memang sulit tidur itu ada ya, kemudian ada beberapa mungkin kerusakan neural, itu bawaan juga kita nggak bisa modifikasi ya. Nah, premorbid ini akan ada di beberapa orang yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, premorbid ini bisa menjadi insomnia atau akut insomnia ketika ada faktor yang kita sebut dengan presipitasi faktor. Misalnya kondisi stres,
ya, karena kehilangan pekerjaan, kemudian kalau di luar negeri paling banyak karena divorce ya, perceraian gitu, kemudian mungkin pasangan baru yang baru mempunyai anak, jadi ada aktiviti bergadang gitu. Nah ini kita sebut dengan precipitating factor. Jadi ini bisa hilang ketika semua kejadian itu sudah terlewati dengan baik gitu ya. Jadi turun. Nah, kemudian ini turun juga bisa menyebabkan penambahan ketika itu ada persuading factor. Nah, persuading factor ini lebih banyak karena habit kita, gitu ya. Habit kita yang buruk seperti misalnya membawa HP saat tidur, gitu ya. Ya kemarin kita tidak bisa hindari ketika terjadi COVID ya. Satu-satunya hiburan kita karena tidak bisa keluar rumah pasti adalah media sosial dan itu mungkin terbawa ya ke banyak populasi gitu ya, termasuk saya gitu ya. Saya juga kadang tidur bawa HP gitu. Sebenarnya ini tidak bagus. Nah, faktor-faktor ini yang bisa menyebabkan early insomnia. Jadi adanya insomnia yang nanti ketika tidak ditreatment dengan baik akan menjadi kronik. Nah, kapan ini menjadi kronik itu adalah 3 bulan setelah awal ditetapkan diagnosanya. Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini lebih jelas teman-teman bisa baca. Jadi tadi ada genetik, kemudian ada abnormal proses, terakhir hasil kemudian ada psychological behavior ya, kebiasaan yang buruk gitu, terjadilah insomnia. Nah, insomnia ini menjadi kronis ketika dialami lebih dari 3 bulan. Ya, kemudian ada satu simptom, diikuti oleh salah satu simptom seperti kelelahan, kemudian tidak bisa fokus, moodnya jelek, dan sebagainya. Nah, ini memang harus benar-benar ditreat dengan farmakologi nantinya. Nah, nanti terkait dengan farmakologi, mungkin saya jelaskan sedikit lebih sederhana gitu ya. Jadi kenapa sih antihistamin itu bisa dipakai untuk indus tidur gitu ya, di mana sih kerjanya gitu, karena di FDA juga direkomendasikan, cuman masih menjadi kontroversi gitu ya. Nah, bicara tentang kesulitan tidur ini harus kita juga singgung sedikit tentang bangun ya, jadi bangun tidur ini harus seimbang. Ini saya nggak tahu kursor saya kelihatan atau enggak ya. Di sebelah kanan kalau kita baca sleep switch models gitu ya. Nah, ini harusnya pada kondisi yang normal bukan insomnia, ini harusnya seimbang ya antara bangun dan tidur. Nah, kalau kita bicara di hipotalamus ini ada beberapa sel-sel yang bermediasi gitu ya atau aktif ketika bangun dan sebagian aktif ketika tertidur. Nah, kalau kita lihat di sini sedikit, nanti kalau teman-teman mau lebih baca lebih jelas, kita ada berapa sel gitu yang berperan pada bangun gitu yang disebut dengan awakening cell gitu ya. Ada TMN di sini, ada DR, ada LC. Nah, sementara di satu sisi ada yang kita sebut dengan sel-sel yang menginduksi tidur. Yang nanti mengeluarkan beberapa neurotransmitter ya seperti GABA, di sini ada teman-teman, adenosin, serotonin, melatonin dan sebagainya. Sehingga berdasarkan dari molekular mekanisme itu biasanya dari sini kita berangkat untuk farmakoterapinya ya. Misalnya nanti yang menginduksi tidur, sleep promoting, kita bisa nanti kasih GABA, obat-obat agonis GABA atau yang reseptornya ada di GABA gitu ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk menekan awakening cell ini kita bisa pakai karena di sini yang berperan histamin, kita bisa pakai antihistamin dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Sedangkan yang 2 faktor ini tidak bisa kita ganggu gugat ya, karena ada genetic factor dan ada tadi kerusakan neural bawaan. Yang bisa kita modifikasi di sini adalah molekular mekanisme dari sisi farmakologi dan behavioralnya dari sisi psikologinya. Seperti itu ya, kurang lebih nanti peran kita dalam pharmaceutical care-nya. Nah, insomnia ini menjadi isu ya. Saya kebetulan belum sempat ngecek yang terbaru gitu ya. Yang jelas kalau di luar ini sudah biasa ya kalau kita ketemu lansia yang umurnya, kalau di Indonesia mungkin jarang ya.
Cuman mungkin mengeluh, kemudian kita nggak tanggepin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di luar itu di atas 60 sampai 90 mereka sudah biasa pakai pil tidur. Dan itu memang kebanyakan pada wanita. Ya, karena setelah menopause gitu ya, katanya gitu ya, berdasarkan beberapa pengalaman pasien saya, itu ada flushing. Teman-teman mungkin tahu ya, flushing itu sejenis simptom di mana badan itu terasa lebih panas gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satu induksi kenapa sulit tidur. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ini kunjungan terhadap ke rumah sakit ya tentang insomnia juga meningkat seperti itu. Jadi peresepan juga naik untuk insomnia. Nah, sebenarnya insomnia ini bisa ditreat di awal gitu ya. Tadi kan ada fasenya ya, teman-teman lihat ada promorbid, kemudian ada acute, kemudian ada early sampai kronik. Nah, sebenarnya kita bisa dari akut itu ya, kita bisa treatment dari awal. Karena ketika tidak, ini yang terjadi ya. Ada mood disorder, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini sama dengan mood disorder tapi sudah menjadi suatu penyakit ya. Kemudian keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Jatuh juga banyak kasusnya pada kondisi insomnia karena ngantuk gitu ya. Kemudian hipertensi, miokardial, ketidakseimbangan dalam pergerakan gitu ya. Nah, ini yang lebih banyak yang disorot di dunia pekerjaan gitu ya. Ada beberapa publikasi kalau teman-teman mau baca. Epstein ini adalah mangkir bekerja ketika terjadi insomnia ya, especially di blue collar. Kalau Anda baca di pekerjaan itu ada white collar, blue collar. Nah, kalau kita masuk white collar itu artinya ya mungkin 50-50 ya kalau teman-teman di TTK. Kalau yang blue collar ini lebih banyak pakai physically dia kerjanya dan tidak jelas kayak harian gitu. Sedangkan yang white collar itu adalah yang di kantoran seperti itu ya. Nah, ini lebih banyak pada di blue collar biasa. Abstain artinya tidak berangkat ke kantor gitu ya, tidak bekerja. Nah, yang ditakutkan ketika insomnia ini tidak ditreat dengan baik adalah depresi dan anxiety ya. Jadi ini kayak telur dan ayam ya. Depresi bisa memicu insomnia dan sebaliknya anxiety juga memicu insomnia. Insomnia juga bisa menyebabkan anxiety. Sehingga karena ini sangat berat ya ketika tidak ditreat dengan baik gitu ya. Jadi memang konsekuensinya juga lebih berat gitu ya. Jadi nanti kalau ada keluhan dari bapak ibunya mungkin gitu ya, kakek neneknya mungkin bisa ditanggepin gitu ya, nantinya ya diberikan advice atau apa gitu ya. Karena ini sebenarnya kalau di Indonesia saya rasa masih jarang gitu ya, cuman sudah mulai ya. Katanya 5 tahun ke depan dari sekarang nanti yang laku itu adalah dokter SPKJ gitu ya untuk di Indonesia. Oke, sebenarnya berapa sih waktu tidur yang baik itu? Ya. Nah, ketika kita bicara average sleep duration ya, waktu tidur rata-rata ini yang di kiri ini adalah populasi dewasa, teman-teman ya. Yang terbanyak memang terbaik itu antara 8 jam, 7 sampai 9 jam tengah-tengahnya. Tapi ada juga beberapa yang merasakan cukup gitu ya, 6 jam atau bahkan pun kurang. Ini tidak juga bisa kita sebut bahwa dia mengalami sleep disorder karena ada beberapa orang yang memang secara irama sirkadian dia memang nyaman di posisi ini gitu ya. Tapi rata-ratanya memang di antara 8 jam ini. Nah, berbeda ketika stage dari kehidupan gitu ya. Ini pada dewasa yang kiri, pada yang di kanan ini memang kalau dilihat pada bayi yang baru lahir gitu ya sampai setahun gitu ya. Dari lahir ini pada waktu konsepsi ya di dalam perut itu memang tinggi tidur banyak ya. Kemudian setelah lahir ini menurun kurang lebih butuhnya sampai 16 sampai 10 jam gitu ya. Sehingga kenapa anak-anak ini perlu tidur siang gitu ya? Ya karena memang nggak mencukupi malamnya gitu ya kalau dihitung-hitungnya. Jadi mereka perlu tidur siang.
kemudian turun sampai di kita. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri kita butuh nggak tidur siang gitu ya. Karena sebenarnya kalau malamnya cukup, memang jamnya dari jam 10 katakanlah sampai jam 6 pagi itu saya rasa udah lebih ya. Jadi di sini perbedaannya. Kenapa anak-anak perlu tidur siang? Karena memang durasi tidur malam tidak mencukupi dari durasi kebutuhan tidurnya. Seperti itu ya. Nah, ada 3 proses yang sebenarnya meregulasi tidur kita. Yang pertama kita sebut dengan homeostatis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cardiac rhythm, biological clock, yang ketiga adalah aurosal. Nah, sleep homeostatis ini jadi homeostatis, teman-teman tahu ya, keseimbangan, konsep keseimbangan. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang harus 8 jam ya, 8 jam pada kondisi normal. Tapi ketika kita sangat capek sekali gitu ya, atau sebelumnya kita begadang, kita mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Sama ketika kita sama seperti kebutuhan yang lain makan gitu ya. Mungkin aktivitinya lebih besar ya, makanannya porsinya lebih besar. Sama ketika kita berolahraga, tubuh itu panas, kemudian akan mengeluarkan keringat untuk homeostatis menjaga suhu tubuh seperti itu. Sama halnya dengan tidur. Jadi ini adalah proses homeostatis sebenarnya pada kondisi normal ya. Jadi bangun, kemudian pada kondisi tertentu tinggi, dia akan kelelahan, turun, kemudian jatuh tertidur seperti itu. Nah, ini adalah kondisi yang kita sebut dengan homeostatis yang memicu tidur. Nah, kondisi kedua adalah cardiac rhythm atau biological clock. Nah, ini penjelasan kenapa ketika malam kita mengantuk gitu ya. Jadi secara molekular gitu ya, ini yang terjadi di otak kita. Nah, otak kita itu punya namanya semacam sensor yang dihubungkan di mata yang kita sebut dengan suprachiasmatic nucleus atau SCN. Itu ya kalau teman-teman baca. Nah, SCN ini akan memediasi cahaya gitu ya. Kalau malam itu kan gelap ya, akan dihantarkan mata ke supranukleus. Nah, supranukleus akan memberikan sinyal kepada hipotalamus tadi ya, salah satunya adalah melatonin untuk meningkatkan aktivitinya atau kadarnya. Nah, kadar melatonin yang meningkat ini nanti itu bisa menginduksi faktor yang lain, neurotransmitter yang lain, sehingga menghentikan tadi beberapa sel awakening. Nah, itu kita bisa tertidur. Nah, inilah kenapa memang disarankan ketika tertidur itu, mau tidur yang baik, itu kualitas tidur yang baik, kita perlu dalam kondisi gelap. Ya, jadi memang seharusnya ketika tidur lampunya dimatikan, ataupun kalau memang mau pakai lampu pakai yang redup karena terkait dengan kardiak circadian rhythm ini. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, selain light juga masalah temperatur. Ya, jadi tubuh kita juga sudah menyesuaikan, di mana biasanya 2 jam sebelum tidur tubuh kita akan meningkat suhunya. Ya, sebagai kompensasinya tubuh akan menurunkan suhunya, gitu ya, suhu tubuhnya ketika malam hari, dan pada titik terendah adalah 2 jam sebelum bangun pagi. Katakanlah kita bangun pagi jam 6 pagi, gitu ya, jam 4 ini titik terendah. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini juga bisa menjelaskan tadi ya, yang saya ceritakan kenapa lebih banyak gangguan tidur pada wanita gitu ya, pada lansia, kemudian terutama pada wanita, kaitannya dengan tadi menopause ya. Pada saat menopause ini kemungkinan dari hasil penelitian gitu ya, ini tidak jalan. Mekanisme kardiak rhythm sistem yang di bawah ini tidak jalan. Jadi suhu tubuhnya di sini nggak turun, masih panas. Jadi sehingga ini apa tadi menyebabkan gangguan dari tidur. Ya, itu yang kedua. Sebenarnya rata-rata sih orang bilangnya 2 ya. Jadi homeostatis dan circadian rhythm. Tapi ada satu penelitian juga yang menyebabkan gangguan tidur ini yang disebut dengan bukan gangguan ya, yang mempengaruhi tadi ya kualitas tidur, dan tidur itu adalah aurosal. Kalau saya contohkan misalnya seperti ini ya, tentara gitu ya, yang ada di medan perang. Jadi
mereka tidak akan bisa tidur gitu ya, karena akan selalu terjaga bahwa ini perang gitu ya, sebentar lagi mungkin musuh menyerang dan sebagainya, sehingga kebiasaan ini akan menjadi terus-menerus dan akan menyebabkan gangguan pada tadi ya psychological behavior-nya, jadi kognitif dan psychological, sehingga ini dianggap suatu hal yang lumrah ketika memang tidak bisa tidur. Nah, kondisi ini sama ketika pasien-pasien, kita dihadapkan pasien-pasien yang ansietas gitu ya, atau pasien yang memiliki stressing yang tinggi, ini sama. Nah, ini salah satunya. Yang ketiga, menurut penelitian ada yang kita sebut dengan aurasa yang mempengaruhi kognitifnya selain dari homeostatis dan irama sirkadian tadi. Nah, sebagai seorang farmasis gitu ya, atau tenaga kefarmasian, nah ini penting ya untuk kita memberikan asuhan kefarmasian. Nah, treatmentnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat di etiologi ya, teman-teman tadi kalau perhatikan cat bagan saya yang warnanya biru, kemudian ada orange tadi abu-abu. Jadi yang menyebabkan sebenarnya terjadinya insomnia itu paling banyak adalah behavior. Ya kayak tadi misalnya tidur bawa HP gitu ya, kemudian tidur nonton TV gitu ya, sampai TV-nya yang nonton kita gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti treatmentnya tentunya adalah kognitif behavioral secara non farmakologi ya. Kemudian light atau melatonin ini bisa kita sebut non farmakologi, bisa juga farmakologi, nanti kita jelaskan ya. Kemudian olahraga tentunya, karena kalau olahraga pasti capek ya. Dan beberapa hormon itu akan dirilis, hormon relaksin itu akan dirilis setelahnya, sehingga nanti keinginan tidur itu meningkat. Yang terakhir, ketika ini tidak bisa, baru kita lakukan farmakologi intervention, gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit aja. Ya, jadi kalau teman-teman sempat baca Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia gitu ya, ini biasanya mereka kayak bikin semacam chart list gitu ya, pasiennya dibuatkan diary. Hari ini tidur berapa lama, seminggu kemudian berapa lama, nanti dibuatkan treatment. Jadi misalnya sleep hygiene gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh harus semua udah beres, kayak cuci muka, gosok gigi. Jadi nggak tiba-tiba setelah tertidur ingat, aduh saya belum gosok gigi gitu, balik kamar mandi gitu misalnya ya. Jadi dibuatkan seperti itu. Kemudian ada terapi-terapi yang lain juga ya, seperti relaksasi dan sebagainya. Kemudian nanti akan dievaluasi di berikutnya. Jadi nanti dilihat berapa persen sih dia. Nah ini biasanya teman-teman di keperawatan dan di kedokteran jiwa gitu ya, yang buat treatmentnya. Nah, yang tadi yang kedua saya lihat light atau melatonin. Nah, ini bisa kita sebut dengan non farmakologi ketika apa? Ketika teman-teman mengedukasi pasien teman-teman tidur itu harus mematikan lampu atau dalam kondisi gelap, ya. Atau dia juga bisa masuk ke terapi farmakologi ketika kita memberikannya dalam bentuk obat. Nah, melatonin itu ada dua, nanti kita lihat di belakangnya, ada yang reseptor melatonin yang diberikan, ada juga yang secara hormonal. Nah, ini ternyata menurut penelitian memang membantu untuk pasien bisa tertidur lebih cepat, seperti itu ya. Tadi saya sudah ceritakan melatonin itu fungsinya di mana, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini tadi ya, exercise. Jadi ini juga bisa direkomendasikan ya. Jadi sudah ada penelitiannya juga. Nah, bagaimana ketika ketiga tadi tidak bisa kita lakukan ya, terutama untuk yang tadi chronic insomnia. Berarti kan kita harus memberikan pharmacological treatment gitu ya. Jadi apa yang harus kita concernkan di sini? Yang pertama adalah goal-nya. Apa yang kita perlu dapatkan misalnya. Kemudian keamanannya gimana gitu ya, nanti saya cerita. Ini kalau obat-obat sedatif ini memang sangat berbahaya ya ketika kita berikan kalau kita nggak lihat potensial efek drug interaction-nya ya. Kemudian
treatment yang lain, ya kaitannya dengan treatment yang lain. Kemudian dosis peningkatan atau penurunan setelah tampering itu perlu. Yang paling ditakutkan penggunaan obat-obat farmakologi untuk insomnia adalah rebound insomnia, gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi setelah tidak memakai obat itu dan menjadi lebih parah, gitu ya. Nah ini beberapa obat, gitu ya. Jadi FDA yang di-approve ya untuk sleeping chart, gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya. Yang pertama antihistamin. Nah, ini memang sudah tidak sebenarnya sudah direkomendasikan tapi memang bukan first line ya di sini gitu ya. Karena memang lebih banyak efek samping yang didapatkan gitu ya. Dan tidak begitu kuat juga sebenarnya. Nah, yang first line memang sebenarnya di sini adalah golongan benzodiazepin yang di sini kita sebutkan BZRA ya, benzodiazepin reseptor agonis. Nah, ini ada beberapa gitu ya. Kemudian ada yang non, kemudian ada tadi saya cerita melatonin agonis ya, kemudian ada antidepresan, ada DORA ya, dual orexin reseptor antagonis. Nah, ini masing-masing seperti apa bayangannya. Kalau yang antihistamin teman-teman saya rasa udah biasa ya. Ada diphenhydramin gitu ya. Ada doxilamin. Nah, untuk benzodiazepin sendiri sebenarnya dia ada 3 ya kelasnya. Yang pertama ada yang short acting, bahkan ada yang sangat ultra acting gitu ya, ultra short acting. Yang short acting itu biasanya kisaran antara 5 jam, 10 jam ke bawah gitu ya. Yang intermediate T setengahnya ini ya, T setengah ya half hours itu, T setengahnya 10 jaman. Nah, sementara yang long acting itu adalah 20 jam. Nah, bagaimana nanti memilihnya walaupun kita tidak memilih gitu ya, tapi setidaknya kita tahu. Nah, untuk insomnia akut gitu ya, atau insomnia yang di mana dia kesulitan untuk memulai tidur. Nah, ini biasanya kita kasih yang short acting gitu ya. Yang tadi yang durasinya hanya sampai 5 jam. Tadi ya, contohnya di sini nih, teman-teman bisa lihat half life 3 hours ini ya, triazolam 1,5 5,5 ya. Nah, sedangkan untuk insomnia yang memang bangun di awal atau terjaga di tengah malam, biasanya dokter gitu ya atau kita farmasis akan memilihkan obat dengan T setengah yang lebih panjang gitu ya. Misalnya di sini ada lorazepam dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Tapi dalam perjalanannya benzodiazepin ini memang banyak sekali efek sampingnya. Sehingga di Amerika kalau kita lihat di slide pertama saya, itu peresepannya turun. Ada apa enggak ya? Saya lupa apa saya delete ya. Nah, itu peresepannya turun dari tahun 99 sampai 2010 ya. Karena apa? Karena memang efek sampingnya yang ditakutkan. Teman-teman pasti tahu ya efek sampingnya apa. Jadi tadi ya ketergantungan gitu ya. Kalau dari sisi kita di farmasis juga harus aware ya apa kira-kira selain ketergantungan itu dari sisi pasien. Kalau dari sisi kita adalah yang kita aware adalah penyalahgunaan obat ya. Nah itu yang menjadi concern kita. Jadi saya juga dulu pernah di apotek dapat resep gitu ya. Diazepam itu harusnya X gitu ya, sama pasiennya ditambahkan X-nya lagi 2 gitu ya, 30 itu masih mending. Ada juga yang X depannya kasih C atau depannya kasih L, teman-teman tahu sendiri berapa gitu ya. Nah itu salah satunya karena ini kan dia sifatnya juga sedatif gitu ya. Jadi bisa disalahgunakan sangat besar. Nah sehingga dalam perkembangannya gitu ya digantilah dengan obat-obat non turunan dari benzodiazepin yang kita sebut dengan non BZRAS ya. Nah, biasanya kalau orang luar bilang golongan SET. Nah, SET itu aman gitu ya. Kayak solpidepam ini ya dan sebagainya dan turunannya ini. Nah, ini ditengarai dalam tanda kutip lebih aman dari yang di atas, tapi tetap aja yang namanya suggesting saraf pusat itu pasti efek sampingnya adalah ketergantungan ya.
Nah, yang berikutnya yang mungkin menjadi primadona di sini adalah penggunaan ramelteon ya, melantoin agonis tadi. Ya, cuman ini saya lupa, saya sempat baca ini juga ada efek sampingnya ya. Kalau saya nggak salah cardiac arrest gitu ya. Hepar ya nanti. Nah, yang berikutnya kadang-kadang antidepresan juga dipakai ya, trisiklik antidepresan, terutama ketika pasiennya memang punya anxiety gitu ya, dikombinasi gitu ya. Cuman ini memang kalau dari sisi efektivitas sangat jauh dibandingkan dengan turunan yang di atasnya. Atau yang berikutnya ada dual orexin reseptor antagonis. Ini tadi ya, kalau teman-teman perhatikan, tadi saya cerita bangun dan tidur itu ada segitiga, tengahnya ada orexin. Orexin itu adalah prekursor yang nanti men-switch mau ke tidur apa bangun gitu ya. Nah, ini di sini juga. Ini penelitiannya masih sedikit tentang efektivitinya. Nah, kalau dari common side effect tadi udah cerita banyak ya, bahkan ada beberapa yang saya baca di Jepang gitu ya, penggunaan ini benzodiazepam yang short acting gitu ya. Ini menyebabkan efek yang kita sebut dengan absenteeism. Gitu ya. Absenteeism itu dalam artian karena short effect-nya sangat pendek, begitu selesai habis ya, sementara tubuh itu masih merasakan dalam sekian jam itu tergantung dengan tadi triazolam. Jadi begitu selesai efeknya dia seperti kayak absenteeness tuh kayak blank out day gitu ya. Jadi kayak nggak istilahnya kalau blank out day itu mungkin ketika Anda menyapa gitu kayak nggak fokus seperti itu. Nah, itu sudah ada penelitian yang di Jepang, walaupun terbatas kalau saya nggak salah, cuma 23 pasien gitu ada ya. Jadi intinya obat-obat ini memang kita concernkan dari tadi ya, efek samping yang ditimbulkan, kemudian dosisnya. Nah, karena ini juga tadi ya sifatnya adalah sedaktif hipnotik gitu ya, mempengaruhi cara kerja otak kita. Jadi memang baiknya dipakai dosis rendah dulu, kemudian dinaikkan. Nah, ketika kita ingin menurunkan juga nggak boleh langsung diturunkan tiba-tiba, karena tadi saya cerita efeknya ya, itu harus diturunkan perlahan. Jadi dari 1,5, 1/4 sampai selesai. Karena ada penelitian juga yang saya baca di sini, kebetulan saya nggak kasih ya. Jadi setelah orang ditreatment dengan turunan benzodiazepam ini butuh sekitar paling cepat 3 tahun. Ya, untuk wasting out period, maksudnya dalam artian benar-benar terlepas dari penggunaan obat ini secara keseluruhan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipilihkan. Nah, yang tidak direkomended nih ya. Jadi OTC antihistamin ya. Jadi atau analgesic type drug yang diklaim bisa menyebabkan tidur gitu ya. Kemudian golongan barbiturat yang memang ada sih efek sedasinya, tapi memang kita tidak rekomendasi seperti tadi barbiturat, kloralhidrat ini tidak boleh. Walaupun dia menimbulkan efek samping ketiduran gitu ya. Nah, di beberapa negara seperti Cina gitu ya, mereka punya yang kita sebut dengan tradisional Chinese medicine atau TCM gitu ya. Kalau teman-teman sering baca gitu ya, di Indonesia juga sudah mulai mau OMAI ya, obat asli, kok saya lupa, OMAI, obat asli Indonesia gitu ya. Obat modern obat asli ya. Lupa. Oke, nah itu juga banyak sudah mulai ya. Nah, di Barat pun sudah mulai sebenarnya. Kalau di yang kalau teman-teman baca yang benar-benar bagus gitu ya untuk herbalnya itu ada di Prancis dengan homeopatinya, kemudian di Amerika gitu ya. Nah, memang lebih banyak di Cina sih kalau kita di Asia ya. Nah, ini ada beberapa memang alternatif ya. Jadi beberapa herbal yang digunakan memang dari ancient gitu ya, dari turun-temurun sampai juga ada penelitiannya untuk insomnia. Ya, teman-teman pasti tahu juga ya. Nah, ini ada lemon balm gitu ya. Kemudian ada valerian. Ya, ini yang terkenal itu valerian. Kalau teman-teman baca banyak ya, Hopes, John Hopkins gitu ya. Tapi saya dengar ini sudah dihentikan di Inggris karena menyebabkan tadi ya gagal ginjal apa renal ya.
gagal ginjal, betul. Ini sudah dihentikan. Nah, ini terkenal banget, John Hopkins grass gitu ya, kalau saya nggak salah. Ada passion flowers, kava-kava juga ini sudah dihentikan juga ya, digunakan gitu ya. Kemudian ada sprout oat, lavender. Nah, ini mungkin sering mudah ya pakai minyak apa namanya? Fisioterapi gitu ya. Nah, chamomile dalam bentuk teh gitu ya. Kemudian St. John wort atau jasmine. Nah, ini sudah ada beberapa penelitiannya. Nanti kalau lebih jelas bisa dibaca. Ini di Herbs for Treatment Insomnia. Ini ada, gitu ya. Nah, dari penelitian ini, tadi saya lihat, tadi kalau saya bilang chartnya yang banyak itu ada kapa-kapa ya, St. John ini, kemudian hoops, ada lemon balm, ini valeriannya menempati tempat kedua ya, valerian. Nah, valerian tuh banyak yang banyak spesiesnya, kemudian banyak juga yang dipakai gitu ya. Ada yang akar, bunga, tapi memang kebanyakan adalah akar, daun juga. Nah, ini penelitiannya seperti ini. Nah, kalau dilihat ini beberapa, ini penelitian ya, bahwa dari penelitian, nah ini saya lupa tadi. Jadi tidur kita itu ada dua sisi ya, ada NRM dan REM. NRM itu di mana pada fase, ini singkat aja, kita tertidur pulas, di tengahnya itu ada fase kita seperti terjaga gitu ya. Teman-teman sering nggak mengalami kayak matanya agak bergerak, terus kakinya sedikit, nah itu selang-seling biasanya. Nah ini ternyata kalau dilihat dari apa namanya penelitian di sini, ternyata dia memang menginduksi baik ya untuk waktu tidur seperti itu. Nah, penggunaan herbal juga ini ya tadi. Oh, ini saya ketemu yang ini, berarti plant extract for sleep disturbance. Nah, kalau dari penelitian yang ini gitu ya, ini review ya, review artikel itu artinya ini sudah multi trial review masih ya, bukan sistematik ya. Review itu artinya beberapa penelitian di seluruh dunia dia kumpulkan jadi satu, kemudian dia review ya hasilnya seperti apa. Ternyata dari beberapa herbal untuk insomnia ini, valerian dan lavender menempati tempat pertama ya untuk sleep latency, kemudian week after sleep onset-nya menurun gitu ya, kemudian total sleep-nya meningkat dan quality sleep time-nya lebih bagus. Nah, ini beberapa penelitian, nanti teman-teman bisa membaca lebih jelas di review artikelnya. Nah, apakah penggunaan obat-obat untuk herbal ini aman atau enggak ya? Gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca juga. Ya, saya kemarin memang nemunya ini yang ada valeriannya gitu ya. Jadi kalau di sini dilihat, ini P-nya adalah lebih dari 2. Kalau teman-teman lihat di sini, ini termasuk safety ya. Karena kalau dilihat, ada beberapa sebenarnya efek samping yang ditemui ketika orang minum herbal untuk insomnia. Ya, misalnya kayak dry mouth gitu ya, mual, muntah. Nah, ini ada penelitian yang randomized trial ya. Jadi mereka mengumpulkan sampel-sampel dari beberapa pasien yang menggunakan valerian ini, kemudian ditanya apakah ada komplain ya, misalnya mild komplain, kemudian ada moderat apa severe gitu ya. Jadi isinya di sana mual, muntah, mulut kering, pusing gitu ya. Nah, ini ternyata dari hasil p-value-nya dia semua di atas 2 gitu ya. Lebih atau sama dengan 2, ini berarti cukup aman untuk digunakan gitu ya. Nah, itu beberapa gitu ya. Mungkin kalau secara tradisional di rumah biasanya ngerebus tadi ya, teh chamomile atau lavender diteteskan di dikasih di aromaterapi, itu sekarang kan banyak ya. Kemudian ada juga ginseng, tadi saya nggak nyebutkan, ginseng juga ada beberapa penelitian bilang juga bisa untuk herbal, untuk sleep disorder gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, saya simpulkan sedikit. Jadi intinya yang pertama mungkin ketika kita ketemu pasien yang mengalami gangguan tidur. Nah, ini bisa ditanya dulu penyebabnya gitu ya. Oh, saya capek dari kemarin, ya udah itu nggak gangguan tidur gitu ya. Nah, itu jadi atasi problem spesifiknya seperti apa. Seperti tadi misalnya suka banget leyeh-leyeh di tempat tidur lebih awal. Jadi kalau kita pakai CBT itu sebenarnya dianjurkan ke tempat tidur tuh hanya untuk tidur
gitu ya. Tidak ada aktivitas lain seperti membaca, nonton TV itu tidak boleh gitu ya. Nah, itu mengatasi problem spesifik. Yang kedua, jangan menggunakan obat hipnotik sebagai satu-satunya terapi. Jadi memang baiknya direkomendasi dengan non farmakologi seperti tadi ya, kayak CBT itu. Atau bisa gunakan herbal yang aman ya, yang bisa mungkin dibuat di rumah juga tadi ya. Kemudian ini tadi kalau menggunakan obat yang tadi mulai dengan dosis rendah ya, yang golongan benzodiazepin, kemudian dinaikkan perlahan sesuai kebutuhan. Pertimbangkan faktor umur, hepal dan renal gitu ya. Jadi hindari penggunaan jangka panjang. Nah, untuk benzodiazepin biasanya dimaksimal diberikan pada pasien itu hanya sampai 4-6 minggu ya, itu kurang lebih sebulan atau 1,5 bulan, sisanya harus kita evaluasi lagi, terutama untuk pasien lanjut dan pasien dengan riwayat penyalahgunaan obat kayak tadi saya cerita ya. Jadi obatnya bukan untuk insomnia, tapi nanti dijual gitu ya, bisa jadi itu banyak kasus ya. Kemudian nanti monitor pasien, bagaimana toleransinya, apakah terjadi ketergantungan atau malah penyalahgunaan obat. Berikutnya edukasi kepada pasien efek penggunaan obat, mual, ngantuk, sehingga ya diusahakan tidak mengemudi atau tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Ya, yang terakhir adalah yang kita sebut dengan tapering, khusus untuk penggunaan obat jangka panjang. Jadi tadi tapering itu adalah menurunkan dosis bertahap sehingga nanti bisa menghindari yang kita sebut dengan rebound insomnia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak.